Selamat siang, Triton Lover. Pagi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan Triton Lover di video saya sebelumnya ya. Di antaranya itu konsumsi BBM, fungsi 4H dan sebagainya. Ikuti terus ya, dan jangan lupa tentunya subscribe dong ya, supaya makin semangat nih bikin kontennya. Oke, like dan komen kita tunggu. Ini dia Tritonnya. Teman-teman, ini kita akan buktikan kalau Super Select itu manfaatnya forget to age. Jadi 2H-nya lupakan. Nah, kita sekarang lagi di jalan menggunakan 4H. Jadi kalau posisi 4H itu ya, keempat rodanya itu mendapat beban yang diatur oleh ECU-nya. Nah, kita kecepatannya sekarang hampir 100 km per jam ya. Perpindahan jalur itu rasanya seperti itu Pak. Jadi kita nggak merasa terbebani apapun, dan silakan Pak. Iya, nggak ada goyang apapun ya. Kita pindah-pindah jalur. Nanti kita coba juga di belokan ya. Belokan maut. Belokan maut. Itu sangat berasa sekali fungsi dari 4H ini. Selain dari Mitsubishi, adanya di Raptor, di Ford. Ford Raptor. Oh, Ford yang tipe paling tinggi. tipe paling tinggi. Jadi Jadi 1,2. Raptor, Mitsubishi dan kompetitor yang lain nggak punya 4H ya. Yang lain paling langsung ke LC. Oh, langsung ke LC. Nah, jadi itu juga. Dulu waktu kita trip Sumatera, ini kita gunakan sepanjang jalan dan rasanya memang nyaman banget. Kita nggak merasa lelah di dalam mobil. Itu juga seolah-olah suspensinya pun diatur oleh 4H ini gitu. Jadi kayak dikendali, dikontrol tekanan ketika kita berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, itu seolah-olah kita nggak kebuang gitu. Jadi seperti itu fungsi dari 4H ini ya. Nah, kalau 4 HLC dan 4 LC itu kita gunakan nanti kalau kita berada di off-road ya. Tunggu aja, pasti kita bahas kok ya. Jadi stay langsung dong di jalur ini ya. Sekarang kita lanjut dan sebentar lagi kita akan menuju tikungan ya. Di Flores nanti kita gunakan 4 HLC dan 4 LLC. Nah, kemarin di video sebelumnya ada yang nanya, kalau kita pakai 4H itu boros nggak Om? Nah, nih coba kita lihat ya. Sekarang kita posisi 4H di jalan tol yang tidak terlalu cepat juga. Nih, average-nya itu berapa? 10,9 ya. Itu 4H loh. Dan itu di jalan tol jadi 15. nah, kalau kita laju sedikit dia langsung naik jadi 15 ya average-nya, yang warna hijau itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat itu. Jadi kalau masih ada yang ragu gitu ya 4H itu boros, nah, ini kita buktikan aja. Jadi kita nggak ngepro kemana-mana, nggak gitu ya. Nah, hanya saja memang teman-teman harus tahu kalau Triton MV itu memang mensyaratkan clear diesel ya. 15 tuh. Nah, clear diesel ya. Jadi 90 km 15 tuh. sendiri sekarang ini menggunakan Pertamina Dex ya. Minimum lah. Minimum Pertamina Dex ya. Kalau bisa Pertamina Shell diesel. atau kita merek yang sekarang tidak ada masalah lah gitu ya, pakai keong warna kuning gitu ya, keong kerang kuning gitu. Nah, coba sekarang Bang, tuh posisinya kalau ini nggak narik dia lagi loss ya.
Ini speed kita 80-an dan average-nya itu di 4H10 ya. Kalau kita agak tekan sedikit memang di bawah 10 dia. Tapi buat apa kan? Di dalam kota kita juga nggak akan bisa ngebut-ngebut banget gitu. Jadi kalau speednya udah di atas 100 itu average-nya bisa 17 ya. Itu kemarin udah kita buktikan. Jadi sekali lagi teman-teman jangan khawatir ya, 4H itu akan menguras dieselnya teman-teman. Ini jalannya sudah mulai berkelok-kelok ya. Jadi 4H itu membantu banget ya keseimbangan kita di dalam mengendalikan mobil ini, dan tidak tidak berat gitu. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke tikungan apa namanya? Tikungan maut ya. Nah, ini kita akan menuju ke tikungan maut atau putaran maut ya. Nih exit Bintaro. Ya, teman-teman kita dia berada di exit Bintaro. Nah, lihat posisi kita 4H dan kita akan berbelok. Nah, dengarkan pendapatnya abang ini ketika berbelok itu tangannya gimana gitu ya. Terus penumpangnya juga ada ini, Angku Ajo di belakang ini. Apakah Angku Ajo ini akan terpental atau gimana ketika mobilnya berbelok gitu. Ini steering harus dibelokin, belok sendiri nih. Oh, steering nggak perlu dibelokin, belok sendiri dia. Teman-teman kalau tahu ya, Ah. ini kalau Titan ada fungsi itu. Oh, ada fungsi belok sendiri itu. Wah. Tapi kalau di luar negeri, Ini belum kita fungsikan. Di Indonesia kayaknya belum ada ya. Nah, ini dia tikungan. Nah, ini tikungannya ya. Coba kita lihat ya, belok kiri. 60. Tuh. Saya megang handphone loh ini. stabil. Nah, nggak ada ngebuang kan? Ya, kita berusaha melewati nih si Fortuner ini. Ya, pakai digas lagi sama si abang ini. Kecepatan 70 km per jam. Oh, 80 di tikungan, Bo. Ampun ya. Dan kita nggak merasa kebuang sama sekali. Kalau yang Kalau 2x2 dia ada. kalau udah 2x2 kita udah rasa dibanting, dilempar gitu ya. Ada bunyi-bunyi bannya tuh. Oh, bannya juga Pajero tuh. bunyi ya. Oh iya, kita punya Pajero yang 4x2. Itu kalau hitungan kayak tadi itu nggak berani kita ya. Bannya itu udah ada berdecit-decit gitu. Kalau ini enggak. Nah, itulah kelebihan dia membagi beban roda depan dan belakang ya. Nah, komposisinya itu disesuaikan dengan tekanan dari tikungannya sendiri. Dan pada normalnya dia baginya adalah 70-30 ya. Jadi bukan 50-50 seterusnya, tidak, tapi dia sesuaikan. Oke teman-teman ya, tunggu selanjutnya ya. Kita akan coba lagi di tempat lain seperti apa belokan-belokannya gitu ya. Jadi begitu santainya si abang bawa pakai tangan satu, cuman 2 jari aja. Karena rodanya itu nggak liar ya, jadi rodanya itu sudah punya beban masing-masing. Pengendaliannya itu jadi enak banget. Ingat kemarin ya ketika kami melewati jalan jelek banget gitu, itu tangan kita itu tidak terbebani oleh bantingan-bantingan roda gitu. Karena diredam dengan sistemnya penerapan dari 4H ini. Dalam kepadatan kota menggunakan 4H, average-nya 11 km per liter. Bagaimana pendapatnya? Komen ya.